Saya antri Kak. Teman, ini kita sudah di Ibis Hotel. Kita check-in dulu di sini. Otak. Ini ada ayam lada hitam. Halo, jangan lupa Hai. subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini kita lagi berada di Bali, di Kuta, tepatnya di Ibis Hotel Kuta. Nah, kita menginap satu malam di sini. Satu malam itu 600.000 teman-teman per kamar. Kita 2 orang, ada satu kamar, berempat 2 kamar. Jadi sekitar 300 ribuan per orang tanpa sarapan pagi. Ini kita beli tiketnya, vouchernya di Traveloka. Ini nih, Traveloka. Jadi teman-teman, ini perjalanan yang agak lain ya teman-teman ya. Bukan seperti judul film itu agak lain, tapi memang ini perjalanan agak lain. Kita dari Jakarta dalam rangka mudik lebaran, entah kemana nih mudiknya. Tapi ini kesempatan untuk kita sekaligus lebaran dan liburan di tengah-tengah perjalanan libur panjang mudik lebaran 2024 ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini kita cari penerbangan yang low cost carrier. Nanti kita bandingkan apakah ini worth it atau tidak ya teman-teman ya. Bisa komen-komen di bawah. Pertama kita terbang dari Jakarta ke Bali. Nah, tujuan akhir kita ke Tokyo, teman-teman, ke Jepang. Wah, tapi kenapa ya Bali? Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita melakukan perjalanan dalam masa peak season. Nah, teman-teman, kita sudah mencoba untuk browsing-browsing cari tiket di harga yang ya, kalau kita di peak season kita nggak bisa bilang harga murah ya, tapi harga yang terjangkau teman-teman ya. Kita browsing-browsing, kita dapatnya Jakarta Tokyo, baik yang direct maupun yang transit, itu di harga sekitar 8 jutaan teman-teman di musim liburan ini. Nah, ini ada pertimbangan lain. Kita transit di beberapa tempat dan menginap juga supaya nggak capek di perjalanan ini teman-teman ya. Jadi dari Jakarta kita terbang ke Bali, naik low cost carrier, tapi bagasinya nggak bayar. Kita naik Super Airjet. Wah, ini pengalaman pertama. Ada yang pertama nih dari rombongan kita berempat ini yang pertama kali naik Airjet. Kalau kita sih udah beberapa kali ya naik Super Airjet ini. Nah, kita pesan juga tiket Super Airjet ini di Traveloka di harga ini nih 1.500.000-an teman-teman. Karena memang peak season biasanya nggak sampai segini lah low cost carrier. Tapi kita sudah pesan 2 minggu sebelumnya di harga 1.500.000-an. Pertama kita lihat 1,6, ada yang 1,3 tapi belum beli. Tapi akhirnya kita dapat dan putuskan di harga 1,5 naik Super Airjet karena tidak ada pilihan lain lagi. Takutnya nanti kita nggak dapat tiket. Sementara tiket dari Denpasar ke Narita kita sudah isut sebelumnya. Jadi kita tidak mau gambling. Akhirnya kita beli tiket Super Airjet di harga 1,5-an.
Nah, sebetulnya kita berangkat hari ini. Hari ini tanggal 7 Mei 2024, teman-teman. Dari Denpasar menuju Tokyo. Transit di Saigon atau Ho Chi Minh, sekarang namanya Ho Chi Minh. Naik low cost carrier lagi namanya Vietjet. Ini maskapai penerbangan berbiaya rendah dari Vietnam. Vietjet ini cukup terkenal ini Vietjet ini karena dulu ada krunya yang ya begitulah, sedikit-sedikit seksi gitu teman-teman ya. Kru dari Vietjet ini, dan sekarang termasuk salah satu pilihan bagi penerbangan berbiaya murah di Asia Tenggara di samping AirAsia. Ada Vietjet, ini juga bisa menjadi alternatif teman-teman kalau mencari low cost carrier ke kawasan Asia Tenggara. Sudah ada yang ke Korea juga, ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Filipina, ada yang ke Jepang. Tujuan kita seperti sekarang ini. Nah teman-teman, ini tiket kita dapatkan di harga 2,5 juta. Kita browsing, kita beli via Traveloka juga ini. 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi belum termasuk bagasi teman-teman. Ini bagasi cabin aja cuma dapat 7 kilo. Bagasi yang koper besar itu kita harus beli. Nah, kita beli lagi bagasi 400.000. Akhirnya total per orangnya 2.900.000 teman-teman. Untuk satu orang. Nah, teman-teman, kalau kita terbang dari Jakarta, itu Jakarta Tokyo di harga 7-8 jutaan. Nah, kalau kita via Denpasar ini dengan harga 2,9, tiket Jakarta Bali 1,5, berarti kita masih ada penghematan teman-teman. Jadi 2,9, 1,5 berarti sekitar 4,4 juta kita sudah sampai di Tokyo via Bali. Tapi ada biaya tambahan lagi karena kita harus menginap dulu satu malam di Denpasar ini. Ini kita menginap di Ibis tadi 600.000 per malam, berarti per orang 300.000. Tapi masih oke lah. 4,4 tambah 300.000 berarti 4,7 juta kita sampai di Tokyo teman-teman. Nah teman-teman, ini memang perlu disiasati kita liburan di masa-masa peak season seperti sekarang ini. Kita harus membanding-bandingkan. Jadi teman-teman punya pengalaman nggak membanding-bandingkan atau mencari tiket-tiket murah di masa-masa peak season? Sebetulnya ada beberapa pertimbangan lain di samping via Denpasar teman-teman ya. Karena memang di Denpasar banyak sekali penerbangan keluar ya, selain dari Jakarta. Kita juga coba browsing penerbangan dari Singapura ke Tokyo. Wow, ternyata sama saja. Harganya di sekitar 6-7 jutaan. Ada kita browsing juga penerbangan dari Kuala Lumpur ke Tokyo. Pakai transit juga. Itu di harga 6-7 jutaan. Belum lagi penerbangan kita harus beli tiket lagi dari Jakarta Singapura atau Jakarta Kuala Lumpur. Nah ini pilihan yang worth it menurut kita ini, walaupun kita harus transit 2 di Denpasar, Saigon, dan nanti akan sampai di Tokyo. Kita akan terbang sore ini nanti kita akan transit 3 jam di Saigon atau Ho Chi Minh. Kemudian kita terbang lagi, nanti akan insya Allah kita akan landing di Tokyo jam 7 pagi besoknya. Nah teman-teman, jadi ikuti terus ya perjalanan kita Japan Trip. Ini Japan Trip kalau saya yang kedua untuk ke Jepang, dan anak-anak saya nih ini baru pertama yang ke Jepang nih. Jadi pasti seru teman-teman ya. Nanti kita akan coba cari tips-tips ya yang bisa kita sharing, bisa bercerita dengan teman-teman tentang perjalanan di masa peak season libur panjang Lebaran 2024 ini. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, silahkan komen-komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Dan juga kita
dengan transit ini ya kita banyak dapat informasi teman-teman ya, banyak dapat view-view terbaik juga. Seperti kemarin kita dapat view terbaik penerbangan dari Jakarta ke Denpasar. Rupanya rutenya mendekati sekali Kawah Ijen teman-teman. Nah ini kita lihat nih videonya nih, Kawah Ijen nih seperti apa ya. Wah ini dia view Kawah Ijen. Wow, sangat fantastis teman-teman ya. Walaupun saya pribadi belum pernah naik ke Ijen, tapi kalau kita lihat dari ketinggian 37.000 kaki, wow, luar biasa. View-nya sangat fantastis teman-teman ya. Bagaimana Kawah Ijen yang ya sepertinya serem gitu ya, tapi view-nya sangat menarik. Dan itu persis di atas pesawat kita. Jadi kita dapat view, dapat foto yang sangat menarik di Kawah Ijen. Ini kita lihat videonya. Kita melewati Gunung Bromo dengan kawah cukup menjulang tinggi. Persis di sebelah kanan kita ini. Besarkan dikit. Ini kawahnya. Nah, teman-teman, ada view terbaik lagi sebelum kita landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, teman-teman. Kita dapat view landing dengan sedikit sunset, tapi agak mendung, teman-teman ya. Jadi tidak begitu bagus ya, tapi masih ada lah warna-warna kuning-kuning emas dari sunsetnya. Nah, kita landing dari sisi yang berbeda. Biasanya kalau kita landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Denpasar itu dari arah selatan teman-teman, dari selatan, dari laut. Pelan-pelan pesawatnya akan landing di landasan pacu. Tapi ini dari sisi yang berbeda. Kita dari arah utara landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah kebetulan kita dapat tempat duduk di sebelah kanan. Itu fantastis juga teman-teman ya. Kita dapat view jalan tol di atas laut, Bali Mandara. Wow, keren ini pasti teman-teman ya. Kita lihat nih videonya. Oke, wow. Jalan tol Bali Mandara. Oh, di jalan tol di atas laut Bali Mandara. Wow, Bali Mandara. Nah teman-teman, ini begitu sampai di Denpasar, wow tentunya sudah berbuka teman-teman. Ya terpaksa kita berbuka dulu, membatalkan puasa kita dengan air mineral saja. Terus kita menuju tempat makan ayam taliwang. Dari ayam taliwang kita ramah-tamah sebentar dengan teman-teman
yang ada di Denpasar sekaligus silaturahmi. Kemudian kita langsung untuk istirahat di Ibis Hotel. Ini nih Ibis Hotel, kita lihat. Nah teman-teman, ini kita sudah di Ibis Hotel di Denpasar, di daerah Kuta. Kita check in dulu di sini. Oke. Wow, 509. Oke, ini kamarnya. Thank you. Oh, ini dia 520. Nah, setelah istirahat 1 malam di Ibis Hotel, kita harus sahur dulu. Nah, sahur di Denpasar. Nanti kita akan berbuka di Saigon. Tapi kayaknya kita berbuka di atas pesawat deh. Karena pesawat kita sekitar jam 5 sore. 1 jam penerbangan nanti waktu berbuka akan tiba. Jadi kita sudah siapkan untuk bukaan di atas pesawat. Karena ini pesawat Vietjet, ini pesawat yang low cost carrier, pesawat yang berbiaya murah, pasti tidak disiapkan meals atau makanan di atas pesawat. Mungkin ada, nanti kita lihat ya, mungkin kita akan beli atau juga kita belum tahu nih, karena baru pertama kali kita naik pesawat Vietjet ini teman-teman. Nah, penasaran juga kan seperti apa kita naik pesawat Vietjet ini. Nah, untuk sahur di depan hotel ini. Jadi teman-teman kalau mau cari hotel di Bali, ini bisa jadi pilihan ya, Ibis Hotel di Kuta. Itu persis di seberang Laota. Jadi Laota bubur Bali, bubur Laota yang terkenal itu di seberangnya ada Hotel Ibis. Nah, ini cukup worth it teman-teman ya, dengan per kamar 600.000. Kita kurang tahu juga nih, ini termasuk cukup murah ya, 600.000. Mungkin karena semua masyarakat keluar Bali ya, jadi hotel-hotel tidak terlalu ramai. Tapi sebetulnya kemarin waktu penerbangan kita itu penumpangnya penuh teman-teman. Jadi mungkin banyak juga yang datang, tapi lebih banyak yang keluar dari Bali. Jadi hotel-hotel agak menurunkan harga tarif kamarnya. Jadi teman-teman, di Ibis ini persis di seberang bubur Laota. Oke, kita siap-siap menuju bandara. Kita akan check in dengan Vietjet. Ikuti terus ya teman-teman perjalanan kita dari Jakarta, Denpasar, Saigon atau Ho Chi Minh di Vietnam. Nanti kita besok pagi akan sampai di Tokyo. Sekian dulu ya videonya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita di Ibis Kuta, Bali. Mau cari sahur dulu, mau cari tempat makan di depan Ibis Kuta. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Ini masih jam 3.30 waktu Indonesia Tengah. Sedikit gerimis pagi ini. Nah, ini ada warung Laota. Warung Laota. Jadi teman-teman, ini kita sahur di Laota. Ini lebih dikenal dengan buburnya, bubur Laota di Kuta. Jadi teman-teman, ini kita transit di sini untuk menuju Ho Chi Minh, Vietnam. Transit lagi
dan melanjutkan perjalanan nantinya ke Tokyo naik Vietjet. Vietjet ini salah satu low cost carrier penerbangan milik maskapai Vietnam yang berbiaya murah, teman-teman. Kita dari Jakarta kemarin via Denpasar nanti akan ke Ho Chi Minh, Saigon. Jadi Ho Chi Minh, Saigon itu sama. Kalau dulu waktu perang Vietnam itu namanya Saigon, sekarang diganti nama menjadi Ho Chi Minh. Dari Ho Chi Minh nanti kita ke Bandara Narita di Tokyo. Jadi ikuti terus teman-teman ya, perjalanan Lebaran 2024 dan sekaligus liburan trip Japan trip. Bagaimana keseruannya? Ayo teman-teman, ikut terus di channel ini. Bagi yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan komen-komen juga. Sahur kita bubur laota. Ini ada cakui, bubur laota sama ini apa ini? Ayam lada hitam.